Nah, jadi yang pertama tadi kita nyari kroto, untuk yang kedua ini saya mau nyari belalang teman-teman. Nah, mumpung masih di hutan teman ya, jadi sekaligus saya buat holiday ataupun hiburan buat burung penyak saya, biar burung penyak saya itu tidak stres. Malah dibawa ke hutan jadi stres gelabakan seperti itu teman. Nah, jadi spesial buat burung penyak saya itu, saya mau nyari belalang buat dia teman-teman. Nah, tadi yang pertama sudah saya kasih kroto ya, walaupun sedikit ya cukup lumayan, apalagi krotonya itu masih fresh banget. Jadi bagus buat burung penyak saya. Nah, ini kamera saya itu nyangkut di pohon putri malu teman. Nah, di bawah kaki saya itu banyak banget buah ciplukannya, ciplukan hutan. Nah, jadi di sini tuh di hutan ini banyak banget ya buah ciplukan. Ya walaupun masih hijau-hijau ya, belum pada matang. Nah, nanti biarin lah, itu buat makanan burung juga. Itu bisa dimakan sama burung kutilang, terucukan, burung kemade. Jadi burung-burung pemakan buah itu makan juga buah ciplukan ini. Nah, nanti saya bawa nyari belalang di bawah-bawah sini temen ya, di rumput-rumput yang kering itu. Kan sekarang musim kemarau, jadi banyak banget belalang di hutan ini. Makanya saya mau nyari. Nah, nyari buat burung penyak saya. Nah, ini temen, saya menemukan buah ciplukan rambatan ya. Jadi seperti ini, ciplukan rambatan. Jadi ini pohonnya itu ngerambat teman, beda sama ciplukannya tadi ya yang bawah. Ini juga bisa dimakan, masih satu keluarga sama ciplukan temen. Jadi di dalamnya itu seperti ada biji-biji seperti itu ya. Kalau masak itu warnanya warna kuning. Kalau masih mentah itu buahnya warnanya masih hijau temen ya. Nah, jadi walaupun ini udah masak, tapi tadi saya cium itu bau ya. Bau, jadi kurang bagus, takutnya nanti malam beracun ya. Tapi ini bisa dimakan teman. Tadi saya cium biasanya tidak seperti itu baunya. Nah, tadi saya cium itu baunya beda ya teman ya. Saya juga tidak tahu ini kenapa baunya seperti itu. Nah, jadi nanti saya mau nyari belalang di bawah-bawah sini teman. Karena makanan asli burung penyak itu belalang ya teman ya. Kalau di hutan itu tidak ada ulet kandang, kroto, jadi tidak ada. Biasanya indukan tuh ngasih anakan itu belalang ataupun jangkrik temen ya kalau di hutan. Tapi yang saya sering temukan itu pasti ngasihnya belalang waktu kecil, waktu di sarang. Nah, jadi hari ini spesial buat nostalgia ke burung penyak saya itu temen. Nah, saya mau kasih belalang. Nah, hari ini saya mau nyari belalang temen ya buat burung penyak saya, biar burung penyak saya itu jadi nostalgia ke masa kecilnya ya. Nah, jadi seperti itu ya, sambil makan rujak temen ya. Nah, jadi mantap, seger-seger, ini panas banget cuaca. Nah, jadi saya mau makan rujak. Nah, ini ternyata tadi rujaknya itu terlalu lama tidak saya buka, jadi agak masem ya, bau seperti itu temen. Nah, jadi saya makan yang masih bagusnya saja. Nah, ini posisi saya lagi di bawah pohon ya. Ya, berteduh teman, berteduh buat menikmati anginnya dan panasnya hari ini, karena memang hari ini cuacanya panas banget. Nah, ini burung penyak saya lagi santai ya, lagi liatin, tenang. Nanti saya mau kasih dia belalang temen ya, karena memang belalang itu kesukaan burung penyak, burung ciblek ataupun burung kutilang. Nah, nanti saya mau cari, kalau nanti dapat banyak bakal saya kasih juga oleh-oleh buat burung kutilang saya di rumah. Mantap. Nah, ini buahnya masem-masem ya, apalagi mangganya teman. Tapi masem-masem seperti ini kalau dimakan di hutan dengan cuaca yang panas itu mantap teman-teman. Nah, ini saya coba tawarkan kasih ke burung penyak saya, tapi tidak mau. Kenapa ya tidak mau? Padahal enak banget ini. Mantap nih. Nah, biasanya kan saya bikin kontennya itu di rumah temen ya. Nah, di rumah. Nah, jadi hari ini saya bawa petualangan ke hutan. Rencana saya pengen saya lepaskan burung penyak ini. Apakah masih jinak seperti di rumah temen ya? Nah, ini coba saya keluarin, buka pintunya temen ya. Nah, tapi saya sedikit agak takutnya nanti burung ini malah jadi liar temen ya, malah terbang bebas. Jadi tidak saya lepaskan total. Takutnya malah burung saya lepaskan, saya juga repot temen ya. Dan malah jadi saya juga rugi, nanti tidak dapat burung ini lagi. Nah, tapi ini saya coba buat buka pintunya temen ya. Saya coba buat buka pintunya. Nah, tapi saya tetap halangi pakai tangan. Nah, niat saya itu pengen saya lepaskan. Apakah mengetes gitu temen ya, ngetes apakah burung penyak saya itu masih jinak atau tidak. Kalau jinak alhamdulillah, tapi
Kenapa pas sampai tempat saya tuh ragu, takutnya nanti malah burung saya tuh terbang bebas ya. Nah, jadi lanjut temen, saya mau nyari belalang dulu. Nah, jadi belalang itu musim kemarau itu pada bermunculan ya, ataupun berkembang biak itu banyak banget. Nah, jadi memang belalang tuh berkembang biaknya pada musim kemarau ya. Nah, jadi di bawah-bawah rumput ini itu banyak banget saya biasanya menemukan belalang. Nah, makanya hari ini saya bawa burung perenjak saya tuh buat nyari belalang temen ya. Nanti saya bakal kasih kalau dapat. Jadi belalang itu ada yang besar sekali, ada yang kecil. Tapi kali ini saya mau nyarinya yang kecil-kecil saja temen. Kalau yang besar kan tidak bisa dimakan ya. Jadi saya kasih yang kecil-kecil. Nah, tuh temen. Nah, ini dapat 1 ekor ya. Aduh, malah lepas buat dia. Ini dapat 1 ekor. Jadi di bawah sini tuh banyak banget belalang ya. Nah, saya coba nanti cari-cari lagi, siapa tahu dapat lagi teman. Tadi yang pertama itu lepas ya. Nah, ini lagi nyari-nyari dulu teman. Nah, jadi itu belalangnya itu pada sembunyi temen ya. Nah, ini saya mau ambil dulu ciplukan teman-teman ya. Nah, jadi ciplukan ini temen tuh banyak banget di sini ya. Ini kalau udah masak itu bisa banget dimakan temen ya. Tapi yang saya herankan kenapa ciplukan di sini tuh yang masih hijau-hijau, apa karena musim panas ya? Itu pada busuk semua teman ya. Belum waktunya masak tapi udah pada busuk semua. Nah, jadi seperti ini teman, itu banyak banget di sini. Populasi ciplukan di sini banyak banget ya, jadi aman. Nah, ini kalau di bawah itu ciplukan terambatan ya, nah itu yang merambat. Nah, jadi seperti ini temen tuh, mantep ya. Cuacanya itu lagi panas banget di seberang situ. Nah, makanya saya carinya di bawah. Nah, mungkin saya bakal cari di tempat yang panas ya. Kalau di tempat teduh tidak ada, biasanya belalang itu sembunyi di tempat yang panas. Nah, saya mau cari-cari dulu teman, siapa tahu nanti saya dapat ya. Karena burung saya juga itu lapar ya. Nah, nanti bakal saya kasih ke burung perenjak saya tuh. Sekian lamanya muter-muter nyari di tempat panas, akhirnya dapat juga teman-teman. Nah, jadi dapat seperti ini belalang yang saya maksud teman. Ini namanya belalang rumput ya. Jadi belalangnya itu kecil-kecil. Ya, tidak besar banget lah. Itu paling besar paling selidi teman ya. Jadi kecil banget seperti itu. Nah, itu namanya belalang rumput. Jadi kalau belalang rumput itu memang tidak bisa besar banget. Jadi masih kecil-kecil. Nah, itu cocok banget buat burung-burung kecil. Jadi buat burung perenjak lah itu bagus banget ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya coba kasih tuh langsung dimakan teman. Jadi memang bagus banget. Ini belalang rumput buat burung-burung perenjak, ciblek, ciwah itu bagus banget ya. Nah, jadi memang ini makanan alam asli untuk di burung-burung perenjak ya. Jadi ketika masih indukan, masih lolohan, ketika di sarang itu indukannya ngelolosnya pakai belalang ini, belalang rumput. Jadi indukannya itu pasti ngeloloh, waktu di alam itu pakai belalang ini ya. Jadi seperti itu teman tuh. Jadi paling besar itu seperti ini ya, itu paling besar. Nah, untuk yang kecil seperti ini namanya belalang rumput kalau di tempat saya temen ya. Tapi tidak tahu kalau di teman-teman itu sebutannya apa. Kalau di tempat saya itu belalang rumput, jadi tidak besar. Nah, jadi untuk yang besar-besar itu namanya belalang. Ada yang belalang daun temen ya, jadi itu gede lah. Kalau di sini itu yang kecil-kecil namanya belalang rumput.
Nah, jadi burung perenjak saya itu langsung makan ya, lahap banget itu, kayaknya memang suka banget ya sama belalang ini. Mantap lah. Jadi biar burung saya itu biar cepet gacor juga ya. Nah, jadi jarang-jarang saya ngasih belalang, apalagi ya susah temen ya. Nyari belalang ini susah-susah. Kita harus ke hutan dulu temen ya, ke hutan buat nyari belalang. Nah, biasanya kan saya kasih jangkrik, kroto, ataupun ulat kandang. Tapi kali ini spesial, saya bawa burung perenjak langsung ke hutan dan kasih belalang. Jadi makanan fresh. Mantap, siapa tahu burung saya itu tambah gacor ya. Nah, jadi seperti itu temen, tuh lagi makan ya. Wah, jadi saya kasih belalangnya yang agak besaran temen ya. Jadi mungkin agak susah tapi tidak apa-apa. Nanti juga pasti kemakan. Nah teman-teman, jadi untuk nyari belalangnya udah cukup sampai di sini ya, karena memang burung perenjak saya tuh udah kenyang lah. Nah untuk sisanya tadi sisanya 1 ekor atau tidak 2 ekor. Nah itu saya mau kasih oleh-oleh buat burung kutilang saya di rumah. Nah jadi petualang hari nyari belalang oke cukup ya. Nah habis ini saya mau nyari iguana liar teman-teman. Jadi iguana mini teman ya. Di sini banyak banget iguana mini. Nah tadi dari rumah saya tuh sengaja buat nyari belalang, kroto, ya siapa tahu saya menemukan iguana mini. Nah ketika istirahat tadi di bawah pohon ini, ternyata di atas pohon itu ada iguana mini ya, iguana mini. Jadi iguana cuma lebih kecil teman ya. Jadi seperti itu. Nah ini saya coba buat pancing pakai jangkrik teman ya. Nah, jadi saya coba lagi buat pancing ya, karena tadi dia malah naik ke atas itu iguana mini, teman. Nah, di sini jadi di hutan ini tuh banyak banget. Cuma memang susah banget kalau ditangkap pakai tangan kosong, itu larinya kenceng banget, teman. Nah, jadi saya mau akalin pakai pancing ini. Pancing saya kasih jangkrik ya, siapa tahu makan, teman. Nah, ini saya coba pancing ya. Nah, itu pakai joran pancing, teman-teman. Ya siapa tahu makan ya. Nah karena memang di hutan ini tuh banyak banget, cuma memang susah banget buat ditangkap temen ya. Yaitu ketika pakai tangan kosong itu larinya kencang banget ya. Nah jadi mudah-mudahan sih makan. Nah jadi pancing saya tuh nyangkut temen ya. Tadi ketika dia makan saya tarik malah nyangkut temen. Nah ini karena mungkin kepanjang ya. Nah jadi ini saya benerin dulu itu senarnya teman. Nah ini di bawah ini umpannya tuh pakai umpan jangkrik temen ya. Nah untuk mata kailnya tuh mata kailnya yang kecil temen. Nah jadi kecil seperti itu biar bisa ditelan. Nah jadi memang di hutan ini memang banyak banget iguana mini ya teman ya. Nah cuma memang susah banget buat ditangkap. Saya coba berkali-kali nangkep pakai tangan kosong, itu larinya kenceng banget ya, memang susah.
Nah, jadi saya akalin ya, mudah-mudahan dapat ya. Kalau tidak dapat ya coba lagi nantilah. Nah, jadi memang saya tuh penasaran banget buat nangkap iguana mini di hutan ini tuh gimana caranya. Nah, jadi seperti ini. Ya mudah-mudahan kali ini makan. Kalau tidak makan, ya pulanglah. Udah capek teman, tadi habis ngebolang ya. Nah, memang tujuan awal saya itu cuma pengen nyari belalang sama kroto. Cuma memang ya iseng-iseng, siapa tahu saya mancing iguana ini dapat ya. Ya kalau tidak dapat ya memang belum rezeki. Nah, jadi ini teman-teman, saya benerin dulu jangkriknya ya. Nah, jadi seperti itu. Tadi itu malah naik ke atas lagi ya, tidak turun-turun. Nah, siapa tahu kali ini turun teman ya. Kalau tidak turun ya udahlah, saya mau pulang teman-teman. Nah, ini saya coba buat pancing lagi ya teman. Mudah-mudahan iguana mini ini bisa makan. Nah, ternyata waktu saya coba lagi malah iguana itu semakin naik ke atas ya. Nah, mungkin memang dia tuh takut atau gimana. Jadi memang saya tuh susah buat nangkep ini, apalagi pakai tangan kosong ya. Jadi tidak gampang teman. Nah, jadi seperti itu teman. Ya, kalau dapat syukur, kalau tidak dapat pulang. Nah, malah iguananya tambah semakin naik ke atas teman ya. Ya, mungkin memang belum rezeki teman. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini ya petualangan hari ini. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe dan komen.